Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek, Dr. Erna Setiani. Terima kasih Ibu membersamai kami sore hari ini. Bapak Wakil Rektor Sumber Daya, Bapak Rizky Priandana, Profesor Rizky Priandana, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Irmul Santi Tumaharjo. Terima kasih Ibu. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Dr. Tin Budi Utami. Terima kasih Ibu. Para dekan, wakil dekan, Pak narasumber, Insinyur Yuradi, dan teruntuk khusus para mahasiswa yang saya banggakan yang hadir dalam kesempatan ini. Ini sesungguhnya sesi yang agak bikin deg-degan karena ini jam-jam rawan. Baru saya makan siang, tempatnya enak, kursinya nyaman, empuk, AC-nya dingin gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti, dan kalau yang ketiduran tolong disenggol-senggol aja temannya gitu. Teman-teman sekalian, kita bicara mengenai transisi energi. Kita bicara mengenai berbagai hal yang menyangkut kebutuhan kita di dalam melakukan perubahan. Perubahannya itu perubahan yang sangat fundamental. Karena apa? Karena pada hari ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita berbasis energi yang sumbernya itu berasal dari sumber energi fosil. Nah, kita lihat hari ini ruangan ini, lampunya dan semua yang kita gunakan itu sumbernya energi fosil. Padahal kita di dalam pemerintahan baru kita mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Artinya untuk tahun-tahun ke depan nanti kita akan mendapatkan tambahan, misalnya industrinya meningkat, pabriknya bertambah banyak, ya, manufakturnya juga bertambah banyak, butuh tambahan listrik energi. Gedung-gedung dibangun ya karena membutuhkan perluasan untuk kantor dan lain-lain, membutuhkan tambahan listrik energi juga. Kemudian pembangunan data center itu paling besar menyerap energinya. Itu pun nanti akan tambahan energi. Tetapi kita harus semua setia pada komitmen Indonesia bahwa kita akan melakukan dekarbonisasi dari ekonomi kita paling lambat tahun 2060. Syukur-syukur bisa lebih awal. Nah, hari ini seluruh kebutuhan energi kita 61%-nya masih menggunakan sumber energi batu bara. Jadi listrik kita, kipas di rumah, termasuk AC yang kita gunakan hari ini sumber energinya adalah sumber energi batu bara. Target kita sesungguhnya tahun 2025 ini bauran energi terbarukan itu sudah 23%, tetapi hari ini masih belum mencapai. Sehingga tahun ini mungkin dicapai kurang lebih, akhir tahun ini targetnya adalah mencapai kurang lebih 17-19%. Ini penting bagi kita. Nah, satu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, Indonesia adalah negara yang penuh berkah. Berkahnya apa? Sumber energi fosil kita itu besar sekali. Kita punya sumber energi yang berasal dari migas, itu banyak. Mungkin minyaknya masih sudah menurun, tetapi gasnya masih banyak. Hari ini kita punya sumber energi batu bara, mungkin cadangan kedua terbesar di dunia. Adanya di Indonesia. Kita mau produksi batu bara hari ini terus menerus selama 200 tahun batu baranya nggak akan habis. Itu sumber begitu besar. Di lain pihak kita juga punya sumber energi terbarukan yang banyak. Tadi disampaikan oleh Ibu Warek bahwa kita punya sumber energi solar, matahari, angin, air, arus laut, panas bumi, banyak sekali. Kita punya sumber energi terbarukan itu terbesar di Asia, nomor 3 di dunia. Tetapi di tengah-tengah keberkahan ini, sumber energi fosilnya banyak, sumber energi terbarukannya banyak, tetapi kebutuhan energi kita hari ini itu masih kita impor. Ini ironinya, ya, kita impor setiap hari 1 juta barel minyak mentah per hari. Produksi kita hanya 600.000, kebutuhan kita 1,6 juta. Artinya apa? Setiap hari 1 juta barel. Per barel harganya minyak mentah mungkin $65 hari ini. Artinya setiap hari kita harus impor senilai
65 juta dolar. Kalikan aja 360 hari. Berapa itu yang harus kita impor? Kita impor juga diesel, solar kita impor. Untuk memasak LPG 3 kg, 75% kita impor. Kebutuhan kita per tahunnya 7,2 juta kiloliter. Artinya 7,2 miliar liter. Itu kita impor 75%-nya. Kita juga impor minyak tanah. Itu kita impor semua. Nah, oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk melakukan transisi energi dari fosil ke terbarukan supaya apa? Supaya yang kita impor-impor itu sudah nggak usah lagi. Sudah terpenuhi dari sumber-sumber kebutuhan yang ada di dalam negeri. Nah, hari ini kita lihat bahwa ketahanan energi kita itu lemah. Karena apa? Ya kita impor semua. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu impor dan kita rasakan sekali. Pada saat COVID selesai, ekonomi negara-negara bangkit, itu kita mau impor BBM, negara-negara mengatakan mohon maaf Indonesia saya nggak bisa ekspor ke kamu, saya butuh dalam negeri saya sendiri. Kita mau impor LPG 3 kg, mohon maaf saya nggak bisa, kalau mau boleh tapi bayarnya 2 kali lipat. Tuh. Mau nggak mau kita harus bayar, karena apa? Kalau nggak kan kita nggak masak di rumah. Gitu. Oleh karena itu harus dilakukan. Nah inilah rentannya ketahanan energi kita karena masih banyak yang kita impor. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan kita harus melakukan transisi energi. Karena transisi energi itu bukan merupakan pilihan, adalah suatu keharusan sekarang. Nah, ini adalah gambaran. Hari ini bagaimana kita menghidupi listrik rumah, ya kantor, kampus kita ini sumbernya dari mana? Ini. Jawa bagian barat itu sumber energi berasal dari 6 PLTU batubara yang kemudian menghidupi energi untuk Banten, DKI, dan Jawa Barat. Ini adalah sumber energinya, tetapi juga salah satu sumber polusi terbesar. Karena PLTU batubara, khususnya di musim hujan, itu ikut menyumbang polusi di udara secara sangat signifikan. Memang ada yang lain juga, yaitu yang paling besar masih transportasi. Jadi kendaraan yang kita gunakan, mau sepeda motor, mau mobil, termasuk juga bis-bis yang non listrik, itu adalah penyumbang terbesar dari polusi udara. Kenapa? Karena satu, memang jumlahnya besar dan banyak, apalagi sepeda motor. Dua, kita masih menggunakan BBM dengan kadar yang rendah kualitasnya. Kita menggunakan BBM jenis yang paling besar penggunaannya di Indonesia itu adalah BBM jenis Pertalite. Termasuk yang kedua adalah solar. Pertalite dan solar adalah 82% jumlah BBM yang dikonsumsi di Indonesia. Pertalite itu RON-nya 90. RON-nya 90 artinya itu adalah BBM dengan kandungan sulfur yang masih tinggi. Kalau di negara-negara maju lainnya, tetangga kita misalnya Singapura, sudah memberlakukan Euro 4, itu RON 98. Di Indonesia RON 98 namanya Pertamax Turbo. Konsumsi Pertamax Turbo per tahun itu hanya 0,6% dari seluruh penjualan BBM yang ada. Jadi rendah sekali. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu penyumbang. Kedua, industri. Ya sekarang industri kan banyak masih mengemisikan karbon dari hasil produksi mereka, sehingga itu menjadi penyumbang kedua. Penyumbang ketiga adalah rumah tangga. Rumah tangga misalnya sampah, banyak sampah kita itu adalah sampah organik. Dari sisa makanan terutama. Ya, itu kalau dibiarkan begitu aja, itu nanti akan menghasilkan metan. Gas metan itu yang sangat berbahaya untuk atmosfer. Kemudian juga kedua, banyak yang masih percaya pokoknya sampah yang ada di rumah harus dibakar habis. Bakar. Nah, itulah kemudian pembakarannya itu kemudian yang juga menyebabkan pencemaran dan polusi udara. Akibatnya apa? Ini akibatnya, teman-teman sekalian. Ini sudah tercatat suhu tertinggi di Indonesia, NTT, 38,5 derajat. Kemudian Semarang sudah tercatat 36,5 derajat, Tangerang Selatan 35 derajat, Jakarta pernah 34,5 derajat. Dulu nggak pernah kita dengar cuaca seperti itu. Ya biasanya kita dengar 31, 32 derajat orang sudah komplain terlalu panas. Sekarang new normalnya masa 34 derajat.
ada sesuatu yang tidak benar kan? Artinya apa? Artinya hari ini kalau orang mengatakan kita sudah masuk era climate change, saya tidak mau menggunakan istilah climate change. Yang saya gunakan adalah climate crisis. Karena krisis sudah di depan mata kita, teman-teman sekalian. Hari ini kenaikan suhu itu sudah berlaku secara global. Contohnya begini, saya minggu lalu baru memenuhi undangan pemerintah United Arab Emirates. Saya ke Dubai. Ketika saya berkegiatan di Dubai, mau keluar untuk berkegiatan, dapat WA dari pemerintahnya. Dan mengatakan, hati-hati hari ini cuaca ekstrim 51 derajat. Belum pernah dalam sejarah di Dubai itu bulan Mei cuacanya 51 derajat. Kalau Juli, Agustus, September mungkin iya. Tapi sekarang sudah bulan Mei. Gitu. Dan panasnya terik luar biasa. Kita di Indonesia punya pegunungan di Papua yang terkenal dengan salju abadinya. Namanya Pegunungan Kartens. Kartens itu dieksplorasi pertama kali 50 tahun yang lalu. Dibandingkan 50 tahun yang lalu dengan hari ini, ya, sisa salju abadi di Pegunungan Kartens hanya 5%. Artinya ini sudah merupakan bukti nyata bahwa hari ini kita sudah berhadapan dengan climate crisis. Begitu pula terkait udara. Kualitas udara Jakarta itu juara terus. Juara 1, 2, 3. Apa? Polusi terburuk di dunia. Kotanya. Kita bersaing dengan Dhaka di Bangladesh, kita bersaing dengan Mexico City. Gitu. Ya karena apa? Air quality index kita buruk sekali. Nah, jadi kalau teman-teman yang banyak punya hobi lari pagi, olahraga pagi, belum tentu sehat. Banyak yang sekarang kita rasakan dan ini dirasakan sekali oleh para tenaga medis bahwa orang-orang yang usianya lanjut atau balita sekarang sangat sering terkena ISPA. Ya ini salah satunya. Dan permasalahan ini tidak akan bertambah baik kalau tidak ada partisipasi dari kita semua. Kita harus punya partisipasi untuk menanggulangi permasalahan ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok Wakil Ketua MPR ngomongin masalah ini sih, masalah perubahan cuaca, transisi energi terbarukan dan lain-lain. Bukannya MPR urusannya adalah Undang-Undang Dasar. Amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian kalau sampai ada presiden atau wapres nakal, kita bisa makzulkan. Tidak. Saya menjalankan apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar pada saya. Pasal 28 butir H. Bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian pasal 33 ayat 4 itu juga mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depan harus berkelanjutan. Artinya apa? Menjaga kaedah-kaedah lingkungan hidup. Kemarin saya menjadi pembicara kunci di sebuah seminar internasional terkait ESG, Environmental Social Governance. Dulu yang namanya ESG, prinsip-prinsip ESG itu dulu bagi perusahaan yang mau punya credit rating lebih baik, mendapatkan pendanaan lebih murah, mereka kemudian berlomba-lomba untuk memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah ESG. Hari ini ESG sudah merupakan kewajiban. Mau mendapatkan pendanaan, ESG kamu gimana? Jalan atau tidak? Mau kemudian misalkan saja masuk ke pasar-pasar tertentu misalnya Inggris, mereka bilang, oke, kalau produk kamu tidak berbasis prinsip ESG, saya nggak mau beli. Karena saya nggak bisa beli. Kalau beli boleh, tetapi saya kenakan kamu pajak karbon yang tinggi. Gitu. Nah ini, jadi dunia sudah berubah teman-teman. Sekarang ini yang dulu kita tidak kenal, prinsip-prinsip net zero emission, ESG, kita mengenal carbon neutral, carbon capture, ya, carbon credit. Sekarang itu adalah istilah-istilah baru yang merupakan hal yang esensial bagi kita. Nah, apa yang bisa kita laksanakan berikutnya? Pertama, saya mungkin bisa sampaikan juga bahwa kita sedang menuntaskan undang-undang energi baru terbarukan. Supaya apa? Supaya kita ada peta jalan. Ada payung hukum dan peta jalan untuk bisa menentukan arah transisi energi kita. Ini penting sekali karena kalau tidak ada payung hukumnya, tentu kita akan sulit untuk misalnya ada yang nakal-nakal,
ya mau ditindak, ya nggak ada sanksi hukumnya apa gitu. Bagi yang berlaku baik, kira-kira insentif yang diberikan apa? Itu harus ada dalam sebuah legislasi yang saat ini sedang kita tuntaskan. Nah, berikutnya adalah mengenai apa sih yang bisa kita lakukan. Tadi kan kita bicara net zero emission 2060 atau lebih awal. 2060 masih berapa? 35 tahun lagi dari sekarang. Masih lama. Tetapi in the meantime, kita bisa lakukan apa? Tuh. Ini yang kita usulkan. Satu, untuk menurunkan polusi udara, bagaimana kalau pemerintah daerah meningkatkan jumlah dan armada transportasi publiknya, khususnya berbasis listrik. Armadanya ditambah, jaringannya diperluas. Itu akan menurunkan polusi secara sangat signifikan. Kedua, juga kita tekankan pada industri-industri ya untuk melakukan peralihan. Sekarang sudah banyak industri-industri memasang panel-panel surya. Itu juga akan membantu mengurangi konsumsi listrik mereka yang berasal dari sumber energi batu bara. Ketiga, yang juga di sini adalah bagaimana kita kemudian mengganti moda dari memasak kita dari sekarang LPG 3 kg kemudian menjadi moda dengan menggunakan kompor listrik, kompor induksi. Itu bisa mengurangi impor kita. Kalau kita bicara impor LPG teman-teman, ya itu bebannya besar sekali untuk pemerintah. Kita rata-rata di rumah masak pakai LPG 3 kg kan, betul ya? Satu tabung kira-kira berapa harganya? 20.000? Rata-rata 18, 20 ribu, ada mungkin di daerah yang jauh, ada yang 21, 23 ribu. Anggap aja 20 ribu ya. 20 ribu kita beli. Sesungguhnya di dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah 36 ribu kilogram. 36 ribu rupiah di dalam satu tabung itu. Jadi sesungguhnya harganya itu bukan 20 ribu, 56 ribu. Jadi artinya ini kan LPG 3 kg, 36 ribu adalah subsidi pemerintah. Artinya per liter itu subsidi pemerintah 12.000. Setiap tahun kita impor 7 juta kiloliter. Hitung aja, 7 miliar kali 12.000. Itulah subsidi yang kita keluarkan. Sudah diimpor. 5 menit lagi. Ya, sudah kita impor ya. Terus kemudian disubsidi, salah sasaran. Yang beli rata-rata orang yang mampu. Itu yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, sehingga kalau bisa kita alihkan subsidi itu, dah tentu itu akan lebih bermanfaat. Nah, kemudian juga kita tingkatkan ya kualitas BBM kita juga kemudian mencoba di mana memungkinkan bagi kita untuk menutup, mempensiunkan dini PLTU batubara, kita lakukan itu. Dengan catatan dua. Satu, sudah ada PLTU penggantinya yang berasal dari sumber energi terbarukan. Kedua, kita punya uang untuk itu. Karena untuk menutup, mempensiunkan dini PLTU batubara itu tidak murah. Pensiun dini PLTU Cirebon, pensiun dini PLTU Suryalaya di Banten membutuhkan anggaran 25 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil tentunya. Nah, kemudian juga kita lihat penerapan pajak karbon. Harus ada efek jerah. Jangan sampai orang bebas mengemisikan karbon tapi nggak ada itunya, sanksinya. Paling nggak sanksi finansial ada. Kamu mengemisikan karbon, kamu harus bayar berdasarkan pajak karbon ada. Next, ini call to action kepada teman-teman sekalian. Ini adalah slide terakhir. Saya mengajak teman-teman kalangan kampus, akademia untuk ikut berkontribusi terhadap permasalahan yang sangat penting ini. Banyak menganggap ya ini urusan energi terbarukan, urusan transisi energi, ini adalah elitis isunya. Kita urus yang lain-lain dulu deh. Gitu. Tapi jangan lupa, ini adalah isu yang kita hadapi setiap hari. Setiap yang kita hirup itu ada kaitannya dengan energi terbarukan. Setiap kali kita nyalakan tombol listrik, mau mati mau nyala, itu ada hubungannya dengan energi fosil dan energi terbarukan. Jadi merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Saya mengajak teman-teman kampus untuk bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan ini. Kenapa? Karena kampus itu kan segala sesuatunya berbasis data, berbasis informasi yang akurat sehingga outputnya juga akurat. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya berharap gagasan-gagasan dan harapan yang bisa
kita terima dari kalangan kampus itu bisa terpenuhi juga oleh teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.